ta'ziman lahum wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'ziman lahum. Falamma raja'a ila Quraisy qala ya ma'syara Quraisy inni ji'tu Kisra fi mulkihi wa Qaisar fi mulkihi wan Najashi fi mulkihi wa inni wallahi ma ra'aitu malikan fi qaumin qat mithla Muhammadin fi ashabihi. Usamah bin Syuraik, salah seorang yang bernama Usamah bin Syuraik, beliau mengatakan saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau dikelilingi para sahabat. Kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah duduk maka di sekitar beliau itu pasti akan dikelilingi para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat seolah-olah di atas kepala mereka dihinggapi burung. Bagaimana akhlaknya para sahabat-sahabat ketika duduk di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabat ketika duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka seakan-akan di kepala mereka itu ada burungnya, menunduk, tidak bergerak sama sekali. Bahkan kalau toh ada burung yang sedang bertengger di atas kepala mereka, maka burung-burung itu akan menganggap bahwa ini adalah bangunan, ini adalah tembok, ini adalah sesuatu yang mati. Padahal mereka adalah sahabat-sahabat yang hidup bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah keberadaan daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka duduk di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akhlak para sahabat-sahabat itu seakan-akan di atas kepalanya itu ada burungnya, duduk, menunduk dan tidak bergerak sama sekali. Begitulah akhlak mereka, ta'zim mereka, pengagungan mereka di hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak melampaui batas karena ini langsung dicontohkan oleh para sahabat di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sesuatu yang hulu, tetapi ini adalah sudah semestinya bagaimana seseorang itu duduk di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak itu turun menurun. Akhlak itu terus diwariskan sampai kepada para aslafuna as-salihun. Jangankan para sahabat ketika ketika duduk di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang kita maklumi, kita kenal dan masyhur bahwa Imam Syafi'i itu kalau sudah mengajar, akhlak di antara para murid-muridnya itu satu di antaranya dikatakan oleh Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, aku tidak bisa mengangkat gelas di hadapan Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i melihat kepada aku. Ya. Artinya ketika mereka duduk di hadapan gurunya Imam Syafi'i, maka salah satu di antara murid mereka itu, salah satu di antara murid-murid beliau menceritakan, mengkisahkan, ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan kami, dari akhlaknya kami para murid-murid itu kami tidak ada satupun yang berani mengangkat gelas, artinya minum dalam keadaan haus, minum, wa Syafi'i yanzuru ilaina, sedangkan Imam Syafi'i itu melihat kepada kami. Ya. Begitu akhlaknya mereka orang-orang dahulu. Kalau antara murid-murid Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i begitu yang mereka lakukan, apalagi sekarang antara sahabat-sahabat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara dalam hal sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa bahwa beliau berbicara mampu mengetuk hati para pendengar yang duduk di sekelilingnya. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka seolah-olah kepala mereka dihinggapi burung. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah, maka hampir seluruh para sahabat yang duduk di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menundukkan kepala mereka seakan-akan di atas kepala mereka itu dihinggapi oleh seekor burung. Inilah akhlaknya mereka kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kalau akhlak itu dilakukan
turun-temurun sampai saat ini oleh orang-orang yang berfahamkan ahlu sunnah wal jamaah, di mana faham ahlu sunnah wal jamaah di samping mengungkapkan rasa mahabbahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka sering saya katakan bahwa mahabbahnya ahlu sunnah wal jamaah makrunatun bitta'zim, dibarengi dengan rasa penghormatan dan pengagungan kepada junjungan Rasulullah SAW. Sementara faham-faham yang lain, ya, itu kalau mereka mengaku sebagai orang-orang yang mahabbah kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tapi cinta itu tidak dihiasi dan tidak dibarengi dengan rasa ta'zim dan pengagungan serta pemuliaan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering saya sampaikan bagaimana ta'zimnya mereka orang-orang yang berfahamkan ahlu sunnah wal jamaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Saat Urwah bin Mas'ud menjadi duta kaum Quraisy untuk mengadakan perjanjian, ia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyaksikan bagaimana penghormatan para sahabat kepada beliau. Ia melihat jika beliau berwudu, maka para sahabat segera berebut mengambil sisa air wudunya. Ya, para sahabat dulu kalau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengambil air wudu, itu sisa air wudunya, cipratan-cipratan air wudunya itu mereka berebut. Untuk apa? Begitu berebut langsung diusapkan ke seluruh anggota badan mereka. Apa artinya? Ini adalah berebut daripada keberkahan yang keluar dari sisi junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang mengatakan bahwa barokah itu tidak ada? Hanya orang-orang Wahabi saja yang mengatakan bahwa barokah itu tidak ada. Kalau kita orang-orang Ahlus Sunnah, coba kita lihat bagaimana sudah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat. Para sahabat itu begitu Rasulullah mengambil air wudhu langsung berebut sisa-sisa air wudhunya. Bila beliau meludah atau membuang dahak, kalau Rasulullah meludah atau membuang dahak, maka mereka artinya para sahabat akan mengambilnya dengan telapak tangan mereka, berebut. Ketika Rasulullah meludah, itu air ludahnya langsung dibuat rebutan oleh para sahabat. Ya. Kemudian ketika beliau juga mengeluarkan dahaknya pun juga diperebutkan oleh mereka para sahabat. Ketika nyampe di telapak tangan mereka, lalu digosokkan pada wajah dan badan mereka, digosok-gosokkan ke seluruh anggota badannya. Kenapa? Ludahnya manusia yang diharap-harapkan syafaatnya oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kita renungkan bagaimana saat-saat pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meludah. Kemudian kita bayangkan bagaimana jumlah para sahabat yang berkerumun di sekitar Kanjeng Nabi pada waktu itu, dan mereka berebut untuk mengambil ludahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana mereka berebut, ludahnya dibuat rebutan. Ya. Kemudian ketika berdahak, beliau keluarkan dahaknya dibuat rebutan. Jangan ludahnya, jangan dahaknya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuang kotoran, apakah itu air kecil atau air besar, maka ketika kotoran itu keluar dan Rasulullah keluar dari kamar kecil, dilihatnya oleh Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau mengeluarkan kotoran, ketika engkau membuang air kecil atau air besar, maka tidak ada aku dapati bekas daripada kotoranmu kecuali bau yang harum saja yang aku dapati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal arda ta'kulu jami'a ma takhruju min ajsadil anbiya au kama qala. Sesungguhnya bumi ini berebut untuk mengambil, untuk makan, untuk mengambil sesuatu yang keluar dari jasadnya para nabi. Ini saking mulianya. Kalau para nabi saja seperti itu, bagaimana dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia di permukaan bumi dan di atas langit ini. Maka bisa kita bayangkan bagaimana saat ini kalau kita berada di tengah-tengah Kanjeng Nabi, atau
Kita bayangkan waktu itu kita hidup di zaman sahabat. Ya apa kita para sahabat ketika melihat Rasulullah meludah, kemudian ludahnya diperebutkan oleh para sahabat dan kemudian diusap-usapkan ke seluruh anggota badan mereka. Ya. Apa arti dibalik ini semua? Kalau bukan orang Jawa mengatakan ngalap barokah. Ya. Ngalap barokah yang tidak dikenal di kalangan faham Wahabi. Apa barokah itu? Para sahabat saja melakukan seperti itu. Ini orang-orang sekarang Wahabi sekarang ini minteri para sahabat ini. Ya, mengatakan bahwa barokah itu tidak ada. Nah ini para sahabat ini apa yang dilakukan oleh mereka? Diambilnya ludahnya Rasulullah SAW. Tapi jangan dibayangkan itu ludah dengan ludah-ludah kita ya. Ya, kalau ludah-ludah kita ini Masya Allah. Ya, Masya Allah kan begitu ya. Ya, kalau apalagi kalau kita diem lama, ya subhanallah begitu aja sudah ya. Makanya kenapa kalau kita diem lama, kemudian kita mau baca Quran, kita mau sholat, kita dianjurkan untuk pakai siwak. Ya karena subhanallah tadi itu. Ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu manusia yang sempurna, semuanya sempurna. Sampai ludahnya saja dibuat perebutan seperti itu untuk diambil keberkahannya. Jangan ludahnya. Orang-orang daripada kalangan para salaf-salaf kita, pendahulu-pendahulu kita, itu kalau sholat malam dan mereka kemudian merenungkan satu ayat, dan ketika merenungkan satu ayat itu kemudian dia renungkan, diulang-ulangi ayat itu berkali-kali sambil meneteskan air mata, ya, diulang-ulangi sambil meneteskan air mata. Banyak sekali kalau kita baca surat ayat, ya, di dalam surat Waqiah, ya. Itu di situ kan ada sebutan bahwa minuman mereka orang-orang yang ada di neraka itu adalah hamim, hamim, ya. Nah, di dalam surat apa An-Naba atau banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa. Ayat satu ayat ini kadang-kadang oleh orang-orang dulu itu diulang-ulangi. Mereka tidak merasakan rasa dingin, wala syaraba, dan minuman, kecuali minuman yang akan disiapkan oleh Allah itu adalah yang namanya hamim wa ghassaq. Hamim itu apa? Hamim itu air yang digodok. Tahu digodok? Bahasa Inggrisnya itu ekelah, ya, bahasanya Pak Haji Susilo ini ekelah ya. Jadi digodok sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 70 tahun yang lalu. Kira-kira sekarang masih umat apa enggak kira-kira ya. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 70 tahun itu Allah sudah godok banyu, godok air, dan air itu namanya hamim. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa, kecuali yang namanya hamim. Teriak-teriak, ya Allah, haus kami ya Allah, kami haus ya Allah, kami haus ya Allah. Diambilkan sak cibuk, sedikit tok, sak cibuk tok, diminumkan. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Dan ketika mereka teriak-teriak, ya Allah kami haus ya Allah, diambilkan وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا, dari air yang namanya hamim tadi. Begitu masuk ke dalam perutnya, فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, ya, maka semua isi perutnya itu merodol. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Muhartonya ini atal-talan, ya, merodol semua. Nah, ini minuman yang namanya hamim. Ayat seperti ini kalau orang-orang dulu membaca itu diulang-ulangi. Kadang-kadang sampai subuh cuma baca satu ayat tok sambil nangis. Ah, kebiasaan orang dulu, ini masalah yang saya sampaikan. Kebiasaan orang dulu kalau mereka itu sudah membaca ayat-ayat seperti ini, mereka nangis. Itu air matanya itu diusapkan ke seluruh anggota badannya. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa engkau usapkan air matamu ke seluruh anggota badanmu? Iya, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, lan tamassan nar ainun bakat min khasyatillah, tidak akan terkena api neraka
anggota badan yang menangis karena takut kepada Allah. Air mata yang menangis karena takut kepada Allah, kemudian air matanya itu diusapkan ke seluruh anggota badannya. Saya berharap air mata yang mengenai anggota badan saya ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kalau air mata mereka saja mereka melakukan seperti ini untuk keberkahan air mata yang menangis karena takut kepada Allah, apalagi air ludahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air ludah yang tidak pernah berhenti di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia permasalahannya. Ya, sesekali kita lakukan itu. Ya, sesekali kita lakukan. Artinya apa? Sesekali kita baca ayat Al-Quran sambil kita nangis. Kalau kita tidak nangis, paksakan diri kita untuk nangis. Kalau dipaksa nangis masih tidak bisa, tangisi hatimu sing atos krono tidak bisa nangis itu. Ya, kita nangis dulu, usaha. Faliyabku, nangislah. Kalau tidak bisa, fatabakau, paksakan nangis. Kalau tidak bisa nangis, sudah dipaksa tidak isoai. Tangisi hatimu yang keras sehingga kamu tidak bisa menangis. Ya, sesekali kita usahakan. Sehingga kalau kita nanti ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di akhirat, kita ditanya, pernahkah kamu nangis ketika kamu berzikir kepada aku? Pernah ya Rasulullah. Berapa kali? 1 kali Rasulullah. Ya walaupun 1 kali kan saya jawab sih ya. Daripada yang tidak pernah sama sekali. Ya, seumur kita pernah 1 kali, itu sudah keuntungan itu. Ya, semakin iman kita mantap kepada Allah, tandanya semakin kita itu gembeng. Gembeng itu apa? Nangisan. Zikir sedikit-sedikit nangis. Niat orang begini nangis. Dia cerita orang yang mengesankan menangis. Walhasil ini tandanya semakin mantap iman kita kepada Allah, semakin gembeng. Dan orang-orang dulu itu Masya Allah. Orang-orang dulu itu ketika mereka itu membaca ayat Al-Quran, itu kadang-kadang mereka nangis. Ya, harapannya apa? Tangisan itu nanti yang akan menyelamatkan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bertanya kepada gurunya, wahai guru, kenapa kalau orang-orang dulu itu ketika beliau memberikan tausiah langsung menangiskan hati mereka, tapi kalau sekarang itu tidak bisa menangiskan mata, apalagi hati. Ya, mukanya saja tidak bisa nangis, apalagi hati. Si guru menjawab, sebab orang-orang dulu itu yang memberi nasihat itu hidup, sedangkan yang diberi nasihat tidur. Ya, jadi orang hidup membangunkan orang tidur, sedangkan orang sekarang maksudnya pada zaman beliau, bukan sekarang ini, enggak ya. Sedangkan orang sekarang yang memberi nasihat tidur, yang dikasih nasihat mati. Bagaimana mungkin orang tidur bisa membangunkan orang bodoh? Ya, makanya kita usaha, walaupun 1 kali. Mungkin kita baca ayat Al-Quran, baca surat Waqiah, di situ ada. Di surat Waqiah itu, ya, ada. Bagaimana seandainya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, air, dan air ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala milhan ujajan, dalam keadaan asin dan baunya itu banger. Bagaimana? Nah itu kita renungkan, nanti pasti akan meneteskan air mata kita. Ya, 1 kali kok tidak apa-apa. Ya syukur-syukur kalau sudah terbiasa. Sesekali akhirnya kita akan terbiasa. Ya walaupun tidak tiap malam, mungkin seminggu sekali kita lihat baca Al-Quran, kita nangis. Ya, itulah yang dilakukan oleh mereka orang-orang dulu daripada para aslafuna as-salihun. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya mereka orang-orang pendahulu kita dari aslafuna as-salihun. Kita lanjutkan. Jika ada sehelai rambut beliau yang jatuh, ya, jika ada sehelai rambut beliau yang jatuh, maka wala tasqutu minhu sya'ratun illa btadaruha, dan tidak ada sehelai rambut yang jatuh kecuali mereka segera mengambilnya. Kanjeng Nabi itu kalau potongan, ya, potong rambut, terutama pada waktu pada waktu haji, pada waktu tahallul, itu Kanjeng Nabi itu kalau tahallul seneng gundul. Ya, coba kita lihat orang-orang Pakistan, orang-orang luar negeri itu kalau tahallul itu kan digundul. Ya, kenapa? Karena Rasulullah pernah berdoa,
Allahumma ghfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah orang-orang yang gundul. Ya, ini kalau ada calon-calon jamaah haji bekal panjenengan ini ya, didoakan, ya Allah ampunilah orang-orang yang gundul. Yang gundul itu didoakan, sampai tidak usah ndonga. Sudah dapat doa, sudah diampuni dosanya oleh Allah karena didoakan Rasulullah, ya Allah ampunilah orang-orang yang gundul. Ya. Seorang yang sahabat dipotong sedikit, dia mengatakan, ya Rasulullah, walil muqassirin, orang yang dipotong pendek, doakan juga wahai Kanjeng Nabi. Doa lagi Kanjeng Nabi, Allahumma ghfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah orang-orang yang gundul. Ya. Sahabat yang tidak gundul minta kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, doakan orang-orang yang dipotong pendek rambutnya. Rasulullah doa lagi, Allahumma ghfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah orang-orang yang gundul. Ya, sing gundul terus ini dimana? Begitu ketiga kali, ya Rasulullah, orang yang dipotong pendeknya, Allah walil muqassirin, ya Allah ampunilah orang yang dipotong pendek, ya Rasulullah. Tapi setelah yang digundul doakan berapa kali? 3 kali. Makanya eman orang-orang Pakistan, orang-orang India itu kalau haji kan gundul-gundul. Lek wong Indonesia ini kemenyek-kemenyek. Ya, kadang-kadang eman rambutnya, gak eman doanya. Padahal kalau pulang ya butuh lagi kan begitu kan ya. Kalau pulang butuh lagi. Atau kalau mau mau maaf misalnya mau mejeng sama siapa? Wong kadang-kadang wis STW begitu kan ya. Lah makanya eman ini doanya Kanjeng Nabi. Rasulullah itu kalau gundul, kalau potong rambut, ya, coba kita lihat bagaimana sahabat itu. Wa idza wala tasqutu minhu sya'ratun illa tadaruha. Mereka rebutan untuk mendapatkan bagian dari rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi itu biasa bagi hidung. Ya, rambut itu loh hidung sama Kanjeng Nabi. Coba saking lomane ini. Duit mana gak didumo. Ya, ini rambut ini hidung. Makanan lagi tidak didum oleh Kanjeng Nabi. Ashabus suffah semua makan dari Rasulullah. Dibagi-bagi. Kata sahabat Khalid bin Walid, saya kebagian 1 helai rambutnya Kanjeng Nabi dan saya taruh di kopiah saya yang jelek. Setiap kali saya perang, saya menang. Setiap saya mimpin peperangan, mesti saya menang. Nyimpen rambut di Kanjeng Nabi. Kalau orang Jawa itu mengatakan digawe sikap itu lah wong turo, jimat, ya nggak jimat itu ditaruh itu di rambutnya Kanjeng Nabi. Ya, ada rambutnya Kanjeng Nabi. Di kopiahnya sahabat Khalid bin Walid yang jelek. Ketika dalam peperangan sahabat Khalid bin Walid, nanti insya Allah akan ada kita baca di sini bab barokah itu. Itu ketika itu pulang, tengah-tengah mau perang pulang dia. Padahal pulang dari peperangan itu tidak boleh kan, dosa besar. Ya, kembali mundur dari peperangan dosa besar. Loh, sahabat Khalid ini pulang ada masalah, ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena kopiah yang dipakai kopiah yang baru. Dan yang baru itu tidak ada rambutnya Kanjeng Nabi. Kupluk sing elek kari. Nah, begitu bahasa Jawanya ya. Diambilnya kopiah yang jelek itu dipakai oleh sahabat Khalid bin Walid. Menang lagi perang. Waktu ditanya, "Kenapa kamu tadi pulang lagi?" "Iya, kuplukku sing elek kari." Terus, "Lah kok kupluk sing elek kan bagus pakai kopiah sing anyar?" "Oh, enggak. Justru yang jelek ini ada rambutnya Kanjeng Nabi dan setiap saya melakukan peperangan saya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya. Nah, ini mereka berebut untuk mengambil rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika beliau memberikan instruksi, mereka segera mengerjakannya. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi langsung dikerjakan. Bila beliau berbicara, mereka merendahkan suara penuh ketundukan. Mereka tidak berani memandang tajam beliau demi menghormatinya. Inilah akhlaknya mereka para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi sambungan daripada hadis ini. Insya Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Cuman Ahad yang akan datang kebetulan habis zuhur saya ada acara di Arusbaya Bangkalan ya. Acaranya habis zuhur, kalau misalnya cepat pulang dan jalan tidak macet berarti ngaji ya. Tapi kalau panjenengan sampai di sini saya masih macet di Sidoarjo tidak bisa ngaji, ya jangan tuas rini ojo ya, hilang nanti ganjarannya malahan ya. Seperti yang saya sampaikan, niyatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal-amal
perbuatannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan umur. Orang tua kita yang masih hidup diberikan sehat walafiat. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berikan kuburan mereka raudhah min riyadil jinan. Kalau ada di antara keluarga kita yang sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat ad-dunya bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Ketika kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengundang kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi taatillah wa taati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita diberikan panjang umur fi taatillah wa taati rasulih sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya apabila sudah waktunya malaikat Israel mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Halim wa anta ni'mal mu'in wa laysa narju siwak fadrik ilahi dara qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya dhal ula wal ghina wa ya qawi ya matin nas'aluk wa liyuqim